Eh, eh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Silviana Sari. Di sini saya dan teman-teman akan membuat proyek tentang podcast yang mana ada di mata kuliah Media BK yang diampu oleh Bapak Jinun Hadi Esos MPD. Nah, podcast kali ini kelompok kita akan membahas tentang manajemen stres. Untuk teman-teman, saya persilahkan untuk masuk. Di sini saya ditemani dengan teman-teman saya yang bernama Mbak Fitria, Mbak Salsa, Mbak Hima, dan Mas Vicky. Nah, yang pertama ini kita akan menanyakan kabar kakak-kakak yang sudah pusing dengan tugasnya ya. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua di sini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, sarapan belum ini kok jawabnya seperti lemas begini. Alhamdulillah udah. Baik, kakak di sini pernah nggak sih ngerasain stres gitu gara-gara kebanyakan tugas, apa gara-gara organisasi apa gimana gitu? Mulai dari Mas Vicky dulu deh. Kalau saya itu pernah Mbak Rizka. Kadang juga itu ngerasa pusing kok banyak banget tuntutan hidup seperti itu. Banyak banget Mbak Rizka. Ini jujur dari hati ya Mas Vicky ya? Jujur sekali ini, saya jujur sekali. Kalau Mbak Ima, gimana Mbak Ima? Ya, Stres yang bikin kayak pusing gitu? kalau pusing banget sih alhamdulillah enggak ya, Mbak. Tapi kalau pusing ya mestinya pusing sih karena ya ada tugas apalagi bareng sama organisasi itu sih yang bikin pusingnya makin pusing. Mbak Ima di kampus itu mengikuti berapa organisasi? Kalau sekarang alhamdulillah satu. Oh, masih satu ya. Besok bisa nambah ya Mbak Ima ya. Kalau Mbak Salsa gimana ini? Pernah, tapi nggak sering. Sering kepikiran tugas-tugas itu loh. Jadi kayak ya udah. Tapi tetap dikerjain toh Mbak. Nggak Tetap, sampai tetap. berhenti gitu aja toh. Tetap. Siap. Kalau Mbak Fitri gimana nih? Kalau pusing ya pastilah ya. Karena kita harus menyeimbangkan antara waktu organisasi, waktu untuk kuliah itu harus seimbang. Jadi kan kita harus memanage waktu dengan baik gitu. Jadi Mbak Fitri ini sama-sama ikut organisasi ya? Iya pasti. Oh gitu. Kalau pusing ya dikatakan pusing banget ya enggak, tapi pusingnya tuh pusing asik gitu loh Kak. Asik, asik. Sambil bergoyang loh gitu ya. Pusing. Lalu gimana sih cara kalian untuk meminimalisir kesetresan yang ada gitu? Kayak kan udah ikut organisasi, terus ada tugas kuliah, apalagi Mas Vicky juga di pondok ya kan? Itu gimana caranya membaginya? Itu pakai yang apa bahasa? Anak paling dekat ini. Masih dekat. Los. Plus Seimbang wae. Oh, imbangi. Bapak enjoy. Langsung muni. Iya. Yuk. Ya mungkin di bawah enjoy aja ya Mbak. Ya mungkin kita itu bisa membagi mana sih waktunya untuk ada di pondok, mana waktunya ngerjain tugas, mana juga waktunya untuk berorganisasi. Mungkin tapi kan kebanyakan itu waktu organisasi itu menabrak sama jam ada di pondok dan jam ngerjain tugas. Jadi kalau untuk banyaknya rapat nih, kalau banyak rapat mungkin salah satu pasti ada yang kalah, seperti di pondoknya kalah atau enggak ada di ngerjain tugasnya itu pasti kalah. Jadi kita harus bisa memanage waktu semaksimal mungkin lah. Kita harus bisa mana sih waktunya untuk di pondok, mana waktunya untuk di kampus, mana untuk ngerjain tugas dan seperti itu. Tapi tetap berjalan Mas. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan. Kalau seumpama ada tugas kelompok, terus Masnya itu juga ada tugas di pondok, terus ada rapat, itu mending milih yang mana dulu lah daripada tiga itu. Iya, ini percakapan menjebak ya. Percakapan menjebak ini. Mungkin kalau untuk saya sendiri itu lebih memilih yang paling penting sendiri. Yang paling penting contohnya kalau di organisasi saya sebagai ketua pelaksana atau sebagai apa CO, ya saya otomatis mementingkan acara tersebut karena acara yang di pondok mungkin
ya penting, cuma itu bisa untuk di ya dijadikan pacar kan pengganti gitu loh. Kalau untuk tugas sendiri ya penting, cuma mungkin itu bisa digarap nanti malam atau gimana kan, masih bisa kita harapkan waktu tidurnya dulu. Tapi sejauh ini waktu tidurnya aman apa tidak aman ya? Sangat tidak relevan waktu tidur saya ini. Jadi bisa jadi kadang jam 1, bisa jadi kadang jam 2, ya itu sambil nyantai udah nggak ada kerjaan, ini baru tidur jam segitu. Oke, baik, terima kasih Mas Vicky. Kalau Mbak Ima sendiri bagaimana untuk manajemen waktu, gara-gara Mbak Ima kan juga ikut organisasi ya? Nah, itu gimana? Cara untuk manage waktu ya. Karena aku pribadi ya Mbak, kalau banyak tugas, kalau banyak tanggungan malah ngantuk. Iya, jadi malah kayak kebanyakan yang dimikirkan. Nah itu kayak tidur dulu. Kalau aku ya tidur dulu 1-2 jam gitu ya, sambil mikir nanti habis tidur itu pas bangun mau ngerjain apa dulu. Nah itu jadi kan kondisi tubuh udah fit nih lah, fresh udah habis tidur. Nah baru itu ngerjain tugas dulu. Terus kalau tadi menyeimbangkan ya antara kuliah sama organisasi. Kalau aku bisa ngerjain tugas di mana aja, tapi harus mood. Jadi harus menjaga mood juga ya Mbak ya kalau mau ngerjain tugas. apalagi kaum deadlineer kayak gini. Jadi alhamdulillah sejauh ini aman sih. Kalau Mbak Ima sendiri tuh biasanya lebih sering ngerjainnya itu gimana sih, kayak di perpus kah, apa di rumah, apa harus di manapun bisa gitu loh. Mesti kan kalau di perpus kan enak ya Mbak, dingin juga, terus apa tuh sunyi, nah ya itu terus gimana? Kalau butuh referensi baru ke perpus. Tapi kalau tempat paling nyaman ya buat nugas itu di Mana? Kamarku. Oh, di kamar sendiri ya teman-teman. Emang kamar tuh rahasia umum ya udah ya. Baik, makasih Mbak Ima. Kalau Mbak Salsa sendiri gimana untuk manajemen stres? Bawa enjoy sih kalau aku, soalnya kan juga gak ikut organisasi kayak teman-teman. Jadi kayak waktu luangnya lebih banyak, jadi kayak ya udahlah jalanin aja. Oh iya, Mbak Salsa ini ngekos ya dari Kediri. Kalau Mbak Fitri ini udah ikut organisasi, PP juga dari Tulungagung ke Kediri. Nah itu bagaimana untuk manajemen stresnya? Apalagi kan pulangnya juga malam gitu. Kalau saya sendiri sih gini, mungkin saya akan memilih tugas mana yang lebih penting dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kayak membagi waktunya tuh enak. Terus kalau memang bener-bener capek, itu ya garap tugasnya mungkin mepet deadline gitu. Kalau mungkin ada waktu luang lah, baru ngerjain gitu. Nah ini tipe-tipe kakak-kakak yang suka mepet deadline ya teman-teman ya. Yang penting tidak copy paste ya Mbak Fitri ya. Ada parafrase nomor 1. Nah, terus kalau pulangnya malam gitu gimana Mbak? Tetap sendirian apa minta dijemput apa gimana? karena saya wanita mandiri ya teman-teman. Jadi saya itu pulang ya sendiri, nggak ada temen, apalagi nggak mau nyusahin bapak atau ibu untuk menjemput keren. gitu. Kan orang tua kan juga capek ya pasti. Keren Mbak. Kasih oplos dulu. Nah, yang berikutnya itu gimana sih, kan kalian kan udah sibuk gitu ya. Terus kalian itu kalau memberi waktu luang lah, intinya refreshing apa gimana itu gimana? Kayak kan setiap orang tuh butuh kayak sendiri atau gimana gitu, itu gimana cara kamu? Samian Mas itu. Oh iya saya. Kalau untuk saya sendiri sih enaknya kita cari keramaian ya. Oh, Kalau jadi saya lebih enak cari keramaian. Jadi kalau sebenarnya kita pusing banget mikirin ini kok nggak kelar-kelar gitu ya. Kita cari tempat keramaian, cari Teman lah. ya cari teman ya biar nggak kesepian. Tapi kadang juga menyendiri itu juga asik untuk memikirkan ini kok seperti ini, menaterapi gitu lah Mbak. Kira menaterapi itu kok enak kayak gini kadang. biasanya kalau di keramaian tuh Mas Piki di mana sih tempatnya? Oh Biasanya. saya itu ya ke jalan-jalan gitu, naik motor apa gimana gitu sudah. Yang penting ada pandangan keluar, jadi nggak menonton di situ aja gitu Mbak.
Kalau sendiri biasanya di mana? Kalau sendiri ya kita cari tempat yang sunyi kayak di atas masjid atau di mana. Iya. Kita cari. Sudah menyendiri itu, paling menyendiri. Penting gak jatuh loh ya Mas ya. Yang penting jaga tetap self. Takutnya nanti udah stres terus nanti jatuh kan ya. Bahaya. Bahaya juga. Kalau Mbak Ima gimana nih Mbak Ima? Lebih suka keramaian apa sendiri apa dua-duanya juga suka nih? Kalau secara umum saya suka dua-duanya, tapi karena saya adalah bisa dibilang fun girl ya Mbak. Oh ya. Oh ya teman-teman. Jadi ketika lagi stres, suntuk lah ya. Nah, bukalah tuh YouTube, Weverse. Iya. Nah itu adalah refreshing terbaikku saat ini. Biasanya juga nonton drakor juga nggak Mbak Ima? Bener. Nah, untuk teman-teman yang suka K-pop bisa join sama Mbak Ima untuk apa tuh film-film yang bagus apa yang untuk biar kalian tuh seneng gitu loh. Bisa konsul. Iya, bisa konsultasi ke Mbak Ima. Nanti Ya. aku kasih referensi drakor yang super duper Oke. bagus. Kalau Mbak Salsa gimana nih? Biasanya Keluar sih kalau udah kayak gitu. Jalan-jalan cari teman. Kalau nggak gitu ya main ke kamarnya Mbak Rizka. Cerita. Iya, kalau jalan-jalan intinya, jalan-jalan terus kalau udah capek kayak ya udah pulang lagi. udah gitu tau. Ya, saya ya wis gitu aja. Ini hidupnya sangat monoton kan Mbak Salsa ini ya. Ini bisa dibilang ini tuh. Iya, kalau model dia. Nggak bisa keluar uang banyak. Kalau Mbak Fitri gimana nih? Kalau saya sendiri malah enak sendirian kalau stres itu. Introvert ya, Mbak? Enggak gini, sebenarnya saya itu ekstrovert. Iya. Tapi kalau kayak punya masalah, punya itu nggak mau cerita. Membebankan orang lain. Jadi beban orang lain. Gini, kayak stres, pamane tugas banyak, nggak itu mending saya di kamar sendiri nangis. Kalau gitu biasanya itu nonton drakor, cari yang genrenya itu relate dengan kehidupan kita. Mungkin dari drakor itu saya bisa menemukan jalan keluar gitu untuk ya gitu. Jadi ini juga suka K-pop, Mbak? Iya, saya suka drakor karena menurut saya nonton drakor itu healing terbaik untuk saya. Wah, oke, Mbak. Daripada saya jalan-jalan malah saya nggak suka keramaian kalau lagi gitu. Saya suka keramaian dengan teman-teman karena kan kayak happy gitu ya. Tapi kalau sudah di rumah itu kayak ya kalau orang ekstrovert kan kayak tenaganya tuh Habis kalau Habis, sering berbicara ya, Mbak ya. jadi ya kalau di rumah tuh enak sendiri gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Nah, selanjutnya ini udah pasti itu sih. Kalian itu berarti udah pada bisa ya untuk membagi membagi waktu untuk manajemen stres gitu loh. Berarti kan udah bisa kalau dari Mas Piki itu udah bisa untuk mentingin mana dulu kan udah bisa, Mbak Ima juga udah bisa, Mbak Salsa, Mbak Fitri dan udah juga bisa. Nah, saat stres menumpuk, biasanya kalian itu melampiasnya gimana sih? Wow, kalau seperti itu ya. Kalau saya sendiri tuh melampiaskannya ke bercerita sih. Jadi nggak melampiaskan, hanya bercerita saja. Oh, cerita ke temennya gitu. Cerita ke temannya, ke teman-teman yang satu circle gitu ya mungkin ya. Nah, kalau cerita ke temen itu dapat motivasi apa tambah beban? Atau jadi Ya, banyak-banyak teman-teman kan malah adunasi gitu. Jadi kita niatnya ingin bercerita malah kita yang bercerita gitu loh, Mbak. Jadi malah adunasi. Ya, tapi kadang banyak juga teman-teman yang support ya dengan masalah kita. Jadi bisa memberi nasihat apa memberi apa gitu. Jadi enak ya Mas kalau ada temennya gitu. Iya, enak. dipendam sendiri. Enggak dipendam sendiri. Kalau ada masalah ya kita cerita. Jadi bisa gantian gitu loh, Mbak. Oke. Kalau Mbak Ima gimana, Mbak Ima? Cara melampiaskan stres ya Mbak. Karena saya juga introvert. Ditambah saya juga sendiri, maksudnya nggak di rumah punya sendiri. saudara. Anak tunggal ya Mbak Ima ini. Nah, cara melampiaskan ya kayak tadi Mbak. Kalau enggak tidur ya nonton drakor, kalau enggak gitu nonton live-nya suami-suami. Oh iya. Suami-suami. Astagfirullahaladzim. Dikit kayaknya.
bahaya ini. Ya kalau Mbak Salsa gimana nih? Lebih beli jajan apa gimana biar mood lagi gitu ya TikTok kan sih, kan sekarang zaman TikTok ya lagi booming-boomingnya. Jadi kayak lebih scroll TikTok, tapi nanti kalau udah bosan ya nangis lah paling. Yang ingin minta ID-nya TikToknya Mbak Salsa bisa WA ke saya nanti saya kasih, karena Mbak Salsa biasanya tuh live di TikTok. Jadi lumayan dapat penghasilan. Alhamdulillah. Kalau Mbak Fitri gimana nih? Kalau saya mungkin ya sama kayak Mas Vicky tadi, cerita ke temen, kalau enggak ke orang tua. Tapi kalau saya lebih sering cerita ke orang tua, terutama ke bapak. Karena ke bapak ya Mbak? Iya, ya sama bapak ibu dekat sebenarnya. Tapi kalau mau memecahkan masalah, enaknya cerita ke bapak. Karena bapak itu selalu memberi solusi kepada saya. I love you bapak. Gak I love you ibu ini gimana ini maksudnya? Bapak ibu. Nah, yang terakhir ini saya ingin kalian itu memberi motivasi kepada teman-teman yang lainnya itu gimana sih, biar kan banyak juga ya sekarang, apalagi seminggu ini kita itu pulang pagi, pulang sore ya kan, itu kan sangat mengambil tenaga banget, apalagi kita juga ada tuap-tuap itu juga kan. Nah itu gimana sih motivasi untuk teman-teman? Ya mungkin motivasinya untuk teman-teman ya, kita yang pertama jaga kesehatan nomor 1, kita harus tetap kesehatan. Yang kedua, kita harus pintar-pintar memanage waktu ya. Usahakan mana kepentingan dulu yang paling sangat lebih penting itu didahulukan. Jadi kalau untuk kepentingan yang sekunder ya, kan ada kepentingan juga tipenya primer, sekunder, tersier. Mungkin yang primer kita dahulukan. Habis itu mungkin yang sekunder bisa nanti tetap dikerjakan, tapi itu bisa nanti apa besok gitu. Menurut saya gitu. Makasih. Kalau Mbak Ima? Terkait motivasi atau tips ya Mbak, untuk kita yang lagi dikejar tugas Curhat lagi. deadline ya teman-teman. Yang pertama kayak yang udah disampaikan Mas Vicky tadi, kita buat skala prioritas mana dulu yang pengen kalian kerjain. Jangan dipikir semuanya, nanti pusing. Jadi satu-satu. Yang penting dikerjain. Gitu. Kalau Mbak Salsa gimana nih motivasinya buat teman-teman? Dibawa enjoy dulu, tapi ya jangan terlalu santai juga. Soalnya kasihan temennya kalau kita kelompokan, tapi kita terlalu santai, kasihan temen yang lainnya. Jadi Oh ini suara hatinya Mbak Salsa ya. jadi kayak Suara jadi, kelompok. jadi kita enjoy tapi jangan terlalu santai. Soalnya kasihan teman-teman juga. Dan bener yang dikatain Mas Vicky, harus memprioritaskan mana dulu biar cepat selesainya gitu. Terus kalau Mbak Fitri gimana nih? Motivasi untuk teman-teman ya, dunia itu memang tempatnya capek teman-teman. Jadi kita di dunia ini harus gimana ya, bekerja keras lah intinya itu. Terus apalagi ya betul kata ini teman-teman semua, harus memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi kesimpulan motivasi dari teman-teman ini yaitu gimana sih cara kita itu selalu apa sih namanya? Memprioritaskan dulu yang mana, kalau bisa itu jangan ditunda-tunda gitu. Jadi semakin kita tunda-tunda itu tugas juga semakin menumpuk. Terus yang kedua itu kalau masalah kelompok itu jangan cuma diem, apalagi menjadi pasif. Nah sebagai Benar sekali. sebagai kelompok kan kita perlu diskusi, perlu pemikiran, perlu kerjasama gitu. Jadi jangan mementingkan egonya sendiri-sendiri, kalau bisa saling berkontribusi. Begitu ya teman-teman ya. Betul. Benar. Nah, baik, podcast kali ini kita sudah akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum.